life is fine somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Udah seringkali kita kebingungan dengan kejutan-kejutan dari Erick Thohir yang bisa dibilang sangat menarik untuk dinantikan. Berkat perjuangan beliau yang tak ada habisnya membuat gebrakan di kubu PSSI, kini hampir semua lini sepak bola Indonesia beneran berkembang pesat. Terutama bagian timnas, kini seperti disorot dari berbagai media di Asia atau bahkan dunia, juga sudah mulai mengakui keahlian Pak Erick dalam memimpin. Terbaru ada Kevin Dix yang awalnya bilang baru bisa debut tahun depan, tiba-tiba mau debut lawan Arab. Abis itu mendadak ambil sumpah WNI kemarin, dan info terbaru bakal debut lawan Jepang. Jelas ini sangat apa? Ya sangat mengejutkan bagi tim rival, Jepang dan Arab Saudi. Salah satunya Hervé Renard yang sebelumnya tak mengenal Erick Thohir, ya kan? Dan inilah berbagai kejutan spesial Pak Erick yang ternyata ada maksud mengelabui di balik itu semua. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Sama seperti mercusuar yang menjadi penanda bagi kapal di tengah lautan yang gelap, seorang Erick Thohir jadi juru penyelamat PSSI menunjukkan arah dan memberi harapan di tengah kesulitan. Ia memberikan cahaya serta berbagai gebrakan dalam kubu PSSI setelah sebelumnya merasa kehilangan arah. Sebelum kedatangan Pak Erick, Federasi Sepak Bola Indonesia memang tak jarang diragukan kredibilitasnya. Karena sebagian pecinta sepak bola tanah air percaya banyak mafia di dalamnya. Namun sejak datangnya seorang yang benar-benar ngerti bidang sepak bola, seperti Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan, jelas kubu PSSI kini kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari penggemar sepak bola Nusantara sendiri. Makin kesini Pak Erick nampaknya tak hanya sekedar ingin memajukan sepak bola yang standar atau flat gitu sih. Soalnya beliau ini sekarang gebrakannya benar-benar ngeri. Kadang gak kelihatan dan jarang angkat bicara ke publik. Tapi mendadak ada yang baru lagi gitu. Kini fokus PSSI sedang mengejar target realistis lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi round 4. Yang artinya Sintayong dituntut agar minimal harus finish di posisi keempat klasemen grup C round 3. Dan untuk mewujudkan impian tersebut, pastinya ada dorongan dari belakang untuk coachin, salah satunya ya dengan mendatangkan pemain keturunan baru yang proyeknya selalu dikebut ini. Seperti Kevin Dix yang tiba-tiba udah mendarat aja nih dan resmi memegang paspor Indo lagi. Menurut kabar yang beredar, Back FC Copenhagen itu bakal debut di GBK yang menjamu Jepang pada 15 November besok. Tapi ini belum pasti ya teman-teman, karena PSSI selaku federasi masih belum mengeluarkan statement resmi, ya kan? Meski begitu, kami pikir bakal main sih. Yakin banget pokoknya pasti ini sengaja aja belum dipublish soal konfirmasi mainnya. Biar nanti jadi kejutan buat lawan. Soal kabar terbaru mengatakan juga udah selesai pindah federasi kan? Jadi mana mungkin belum didaftarkan untuk lawan Jepang. Selain itu, statement dari pengamat sepak bola juga merubah pemikiran kita nih. Jika sebenarnya Pak Erick sengaja menunda pengumuman soal Kevin Dix agar mengelabui lawannya. Dengan begitu, harapannya pelatih serta tim analisis musuh tak bisa menghitung secara pasti kekuatan skuad Garuda. Taktik ini nampaknya yang diterapkan. PSSI dan staf di Timnas Indonesia sudah piawai melancarkan psy-war. Waktu saya dulu pegang tim juga melakukan itu. Namun yang dilakukan PSSI dan Timnas Indonesia saat ini tak hanya membuat calon lawan bingung. Publik pun harap-harap cemas mengikuti perkembangan berita Timnas Indonesia. Ujar Gus Nul Yakin, mantan pelatih dan pengamat sepak bola, sumber bola.com. Jelas seperti Kevin Dix bakar besi bakal menjadi nama terakhir yang masuk daftar yang dipanggil Sintayong untuk dua partai kontra Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama GBK Jakarta 15 dan 19 November mendatang. Tak hanya itu saja, menariknya Messilgers tiba-tiba diumumkan tak akan terbang ke Indonesia untuk mengikuti matchday. Media Belanda mengumumkan jika bek 20 tersebut melakukan recovery atau pemulihan penuh terhadap cedera hamstring yang dialami.
Padahal sebelumnya starter bersama Twente. Kenapa Mes mendadak banget gak bisa ikutan nih? Apakah ini bagian dari strategi PSSI juga? Kayaknya bukan ya teman-teman. Soalnya ini masalah serius jika soal cedera, yang bisa berakibat fatal untuk klub yang tetap memainkannya. Ini juga hak klub yang mengontrak Mes Hilgers. Hal ini seperti yang sudah disampaikan langsung oleh Pak Arya Sinulinga. Masih mengenai Mes ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Matchday, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya Mes masih memakai Mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya Mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mes tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mes, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik. Dari pernyataan Exco PSSI tadi sudah jelas jika ini ranahnya klub yang mengatur pemainnya agar tak dirugikan oleh FIFA Matchday yang bisa memperparah kondisi sang pemain. Mes Hilgers sedang pemulihan cedera hamstring. Makanya buat teman-teman, jangan merasa kecewa kepada Mes atau Twente, sebab kami rasa ini tak ada kaitannya dengan nasionalisme atau apapun. Tapi memang kondisi yang mengharuskan Mes Hilgers menepi lebih dahulu untuk sementara waktu, ya kan? Soalnya kami miris melihat netizen yang berkomentar di media sosial pribadi Mes maupun di kolom komentar Instagram FC Twente. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Jepang mengakui kecerdasan PSSI dan susah menganalisis. Mes Hilgers yang merupakan pemain termahal timnas awalnya dipanggil untuk membela sang Garuda dan pastinya diprediksi bakal starter. Tiba-tiba aja dikonfirmasi cedera dan tak akan tampil lawan Jepang. Sedangkan Cavendish juga masih kalang kabut bagi Samurai Biru apakah bisa debut atau tidak. Tentu ini membuat tim analisis Hajime Moriyasu akan kesusahan melihat strategi pertahanan timnas, mengingat mereka pastinya bakalan mencoba menggempur habis-habisan pertahanan Garuda. Hal itu diakui langsung oleh Moriyasu yang memuji kecerdasan timnas Garuda jelang laga menghadapi Jepang, tapi ia juga siap melakukan apapun demi bisa mengalahkan Indonesia. Meskipun lawannya kami bermain sangat cerdas, kami akan bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu dikutip dari bolasport.com. Lebih lanjut, juru taktik negeri Sakura itu bahkan akan melakukan penyusunan analisa lebih ekstra untuk strategi menghadapi skuad Garuda agar bisa mencetak gol lebih baik. Moriyasu juga sangat mengincar hasil clean sheet alias gak mau kebobolan. Itu artinya dia sangat sebenarnya mengakui kekuatan timnas sekarang dan memilih untuk merendah, biar taktik Jepang juga tak diketahui oleh kita. Kami ingin mencoba melakukan koreksi, meningkatkan dan berkembang sebagai sebuah tim. Kami ingin bisa mencetak gol meski lawan bermain dengan pertahanan yang kuat. Dan kami ingin kembali mencatatkan clean sheet di pertandingan melawan Indonesia, lanjut pelatih timnas Jepang tersebut. Jelas ini tak bisa dianggap sepele, Jepang tetaplah Jepang, sang raja terakhir. Kita harus mewaspadai mereka, apalagi statement dari Moriyasu tadi seperti ngotot banget buat ngejebol gawang Garuda di menit-menit awal. Sintayong harus mengerahkan kekuatan penuh dan kami harap menurunkan semua pemain keturunan sebagai starter, ya kan? Surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create.
away. Find another way in this game we play. Hervé Renard bakal menerima kejutan pertama. Ya, pelatih timnas Saudi kini masih bisa dikatakan barulah, yakni Hervé Renard. Walaupun sempat menukangi skuad The Falcons, tapi kan itu dulu. Kini kondisinya sudah sangat berbeda. Apalagi melihat dari track record Renard, jarang sekali bertemu Indonesia, atau bahkan belum pernah sama sekali kayaknya. Jelas ini bakal menjadi lawan yang cukup asing bagi juru taktik asal Prancis tersebut. Apalagi sebelumnya timnas sempat memberikan kejutan di leg pertama lawan Saudi, di mana ketika itu Martin Paes mendadak bisa main. Dan itu terbukti membuat skuad asuhan Sintayong bisa mencuri 1 poin di kandang timnas Saudi. Semoga saja itu kembali terjadi. Kali ini targetnya 3 poin penuh, karena pelatih mereka baru dan adanya Kevin Dix yang mungkin bisa memberikan kejutan kepada mereka di GBK. Apalagi aktor penyerang utama The Falcons ada yang mengalami cedera. Dia adalah Salim Al-Dawsari yang kabarnya dicoret dari skuad karena mengalami cedera saat membela klubnya Al Hilal. Jelas ini sebuah keuntungan tersendiri bagi pertahanan timnas, meskipun kami juga turut menyatakan kalau Al-Dawsari semoga cepat sembuh. Gak boleh ya teman-teman menjadikan sakitnya orang jadi kebahagiaan buat kita. Memang keuntungannya besar, tapi gak perlu digembar-gemborkan lah ya di atas penderitaan seseorang. So, itulah tadi berbagai kecerdasan Erick Thohir yang ternyata diakui juga oleh pelatih Jepang. Dan tentunya ini belum berakhir, PSSI bakal melakukan gebrakan-gebrakannya terus untuk mewujudkan impian timnas Indonesia terbang ke Piala Dunia 2026. Supporter serta dukungan dari teman-teman juga pasti dibutuhkan, apalagi untuk mengawal Garuda dimanapun mainnya, ya kan? Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.